Nah, di sini Kak Alvan pingin ngajarin kalian mengenai. Jadi Lua itu apa sih? Kita coba lihat bareng-bareng. Nih ya. Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat siang, pagi, siang, sore. Entah kalian jam berapa lihat ini videonya. Jadi kita itu hari ini adalah hari kedua ya, atau part 2 nya. Ini adalah video rekaman part 2 dari si Cleaning Simulator game yang kemarin. Nah, di sini Kak Alvan pingin ngajarin kalian mengenai coding. Nah, sebelum kita belajar ke coding, pastikan dulu yang di satunya sudah dikerjakan, yaitu pulaunya sudah ditata ya, kayak gini nih, ya kamu udah ditata. Terus perahunya itu sudah ditaruh script. Nih ya, perahunya ditaruh script. Oh ya, perahunya kamu boleh keluarkan dari folder ya, kalau mau ya. Jadi maksudnya itu misalnya pilih yang ini ya. Kamu keluarkan dari folder itu, tinggal digeser aja ke workspace seperti ini, terus dilepas. Nah, itu kamu bisa pindahkan ke folder ya, maksudnya dikeluarkan dari folder biar lebih bagus nih. Tuh. Terus yang ketiga, kalian juga berantakin sampah-sampahnya, kalian banyakin, terus kalian berantakin lautnya ya. Karena kan game kita kan tugasnya untuk ngumpulin sampah kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah semua, barulah kita ke coding. Nah, di sini Kak Alvan akan menjelaskan basicnya dari coding ya. Oke. Oke, Kak Alvan akan jelaskan dari awal aja. Jadi coding di Roblox, bahasa coding ya. Bahasa coding itu terbagi menjadi banyak ya. Jadi di setiap aplikasi itu codingnya itu macam-macam bahasanya. Nah, di Roblox itu bahasa codingnya itu bernama Lua. Jadi Lua itu apa sih? Jadi Lua itu adalah bahasa coding untuk Roblox. Nah, apa sih yang membedakan bahasa coding satu dengan bahasa coding lainnya? Nah, yang biasanya membedakan itu adalah simbol-simbolnya. Jadi misalnya kalau Lua itu banyak pakai titik, dia banyak pakai titik 2 ya. Terus ada yang pakai kutip kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan misalnya kalau di bahasa lain, dia itu harus pakai suatu kata, misalnya harus pakai kata tertentu, misalnya apa ya, func, untuk function kayak gitu. Atau mungkin pakai simbol tertentu juga, misalnya pakainya kurung yang kotak tuh, square bracket. Nah, kayak gitu sih. Jadi yang membedakan itu adalah simbol-simbolnya, tapi ini sebenarnya logikanya itu sama aja. Mungkin nih kalau buat teman-teman yang pernah belajar coding sebelumnya, biasanya kan kalian menginjak Scratch dulu kan. Nah, Scratch itu kan coding yang bentuknya balok-balok kayak gitu, terus disusun aja. Nah, itu juga salah satu bahasa coding juga. Nah, kenapa sih kok pakai Lua? Ya, Kak Alvan juga kurang tahu ya kenapa pakai Lua. Tapi bahasa Lua itu banyak digunakan sih di game-game. Jadi yang pakai bahasa Lua itu, kalau kalian pernah tahu World of Warcraft, nah itu dia pakai bahasa Lua. Itu game jadul banget sih World of Warcraft. Terus Dota, kalau nggak salah Dota 2 itu juga Lua juga ya. Terus sama satu lagi itu, Kak Alvan lupa namanya, yang terkenal tuh, yang dia buat sendiri itu apa ya? Kak Alvan lupa deh. Pokoknya dia game terkenal juga itu. Juga pakai bahasa Lua. Nah, sekarang baru kita ke codingnya nih. Terus fungsinya coding apa sih? Oke ya, fungsinya coding dulu deh. Fungsinya coding itu untuk menjalankan gamenya. Ya sebenarnya ini kalau kita play nih, dia juga udah bisa jalan. Nih, misalnya kita play nih. Nah sebenarnya dia sudah bisa jalan.
Nah sebenarnya jalannya pun ini dia itu sudah otomatis dicoding sama aplikasinya gitu. Jadi kalau kalian lihat di misalnya di karakter ini, nah di sini banyak kode-kode nih, tuh ada kode, terus di sini juga udah ada banyak kode. Bentar ya, di mana lagi ya? Ini sih, nah nih humor description to script ini. Nah itu juga banyak kodenya nih di sini nih sebenarnya ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah sebenarnya ini udah di kode otomatis, jadi makanya dia bisa jalan gitu. Jadi gunanya kode itu untuk menjalankan gamenya sih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah untuk kita untuk nanti kan kode kita kan dibuat untuk menjalankan kapal kan. Nah nanti Kak Alvan jelaskan tuh gimana cara menjalankan kapal. Tapi sebelum itu kita ke basic coding terlebih dahulu, oke? Nah sekarang kalian cukup perhatikan layarnya Kak Alvan aja nih ya. Pertama Kak Alvan akan buat part di sini. Terus Kak Alvan namain misalnya jadi latihan. Nah untuk membuat coding itu kalian tambahkan plus habis itu script sama kayak kemarin ya. Nah ketika kamu tambahkan script nanti di sini ada dua tab, yaitu tab untuk script dan ada untuk tab untuk gamenya. Nah kalau misalnya kamu sudah menambahkan boot script biasanya dia itu ada 3 tab jadinya. Nah ini kamu bisa langsung close saja. Nah kalau misalnya kamu close, kamu buka lagi ya tinggal di double klik aja boot scriptnya seperti itu ya. Oke, nah kalau sudah dibuka nih script yang punyanya si latihan ya, double klik aja biar langsung buka. Nah pertama-tama kalian buka yang outputnya dulu nih, buka outputnya. Oke, kalau sudah kita akan belajar dari dasarnya. Ini tinggal dihapus saja ya print hello world-nya. Nanti Kak Alvan jelaskan apa itu, tapi kita hapus dulu. Oke, yang paling basic adalah bagaimana si script itu bisa merubah sesuatu. Misalnya nih, Kak Alvan kasih contoh, Kak Alvan pengen merubah part ini misalnya. Kak Alvan pengen dia itu anchor. Ya, kalau masih ingat anchor itu apa? Kalau nggak anchor dia itu bisa jatuh. Bentar. Ini ya, kalau Kak Alvan nggak anchor dia jatuh. Kalau Kak Alvan anchor dia itu tetap di situ. Nah seperti ini ya. Nah jadi di sini Kak Alvan pengen ngubah nih, Kak Alvan nggak anchor ya, Kak Alvan nggak anchor nih. Nah di sini Kak Alvan pengen ngubah ya supaya dia itu anchor tapi harus pakai coding misalnya kayak gitu ini. Nah untuk mengubah si anchor dari part, kita harus kasih tahu Roblox-nya di mana letak part yang bernama latihan berada. Nah letaknya dia ada di mana sih? Nah letaknya itu kan ada di dalam workspace. Jadi kalau kalian lihat nih, di sini ada tanda panah kecil nih. Nah itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah part latihan ini itu berada di workspace, ya kan? Nah jadi kita tinggal harus tuliskan dari atas dulu, yaitu workspace dulu. Tapi sebenarnya sebelum workspace itu ada yang namanya game. Jadi di luar workspace ini ada yang bernama game di sini. Nah di sini tuh ada yang bernama game. Nah jadi yang kita harus tuliskan di sini adalah game. Ya kita tuliskan game karena yang paling luar adalah game ya. Terus titik workspace titik latihan. Nah jadi kalau kalian perhatikan nih, dia tuh harus urut. Dia harus dari game dulu ya, terus baru dia ke workspace yaitu sini ya, habis itu baru dia ke latihan. Nah untuk membaca latihan kita harus dari game dulu, workspace, baru latihan. Nah jadi kalian bisa tahu nih sekarang gunanya titik itu apa ya. Gunanya titik di sini ya, gunanya titik di sini nih itu adalah untuk ke bawah. Jadi kalau mau ke bawah dia itu pakai titik gitu.
Nah sekarang kita sudah Robloxnya sudah tahu nih peta si latihannya. Tapi di sini kenapa kok ada merah? Oh ya BTW, kalau dia merah itu artinya error ya. Dia nggak kebaca karena tulisannya belum selesai. Nah berarti kita harus menyelesaikan tulisannya ini dulu. Nah tadi kan kita pengen ngubah anchornya kan, anchornya supaya dia jadi centang. Nah anchor itu berada di propertiesnya latihan. Jadi kalau kamu klik latihan, di situ ada properties yang bernama anchor nih. Ini nih. Nah anchor di sini itu centang atau tidak centang. Nah di sini pertanyaannya bagaimana dia itu bisa membaca anchor ini. Nah tinggal pakai habis latihan, karena ini anchornya itu ada di propertiesnya latihan, berarti tinggal ditulis titik anchor. Nah baru kita ganti. Nah kita gantinya pakai sama dengan, karena ini centang atau tidak centang, kita pakai yang namanya true atau false ya, true atau false. Jadi kalau true itu dia dicentang, oke. Kalau false dia itu di kalau false dia tidak dicentang, seperti itu ya. Nah terus apa sih dia itu ada sebutannya kok. Jadi dia true dan false ini ada sebutannya teman-teman. Nah true dan false itu banyak di semua kode ya. Jadi artinya itu biasanya itu disebut juga dengan boolean. Jadi dia itu cuma ada dua kemungkinan, yaitu centang atau dicentang, atau true atau false. Tuh. Nah karena Kak Alvan pengen anchornya centang, maka Kak Alvan kasih true, seperti itu. Oke, sekarang yang kedua. Di sini Kak Alvan kasih catatan aja ya, boolean. Oh ya BTW, kalau Kak Alvan kasih dua double strip kayak gini, dia itu nggak kebaca sebagai kode. Dan satu lagi, ini kalau ini kenapa ada spasi di sini? Ini untuk rapi aja. Sebenarnya kita nggak usah pakai spasi, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi pakai spasi atau nggak pakai spasi bebas ya. Gitu. Kecuali kalau dia itu di itunya sih, di sininya kayak, oh di sini bisa deh, bisa. Misalnya di sini misalnya Kak Alvan kasih nama, Kak Alvan ganti namanya jadi latihan spasihan kayak gini. Nah dia tuh kalau dipakai spasi kayak gini dia nggak mau kebaca. Nah dia nggak mau. Makanya Kak Alvan sarankan ya, nama dari objek yang ada di Explorer itu jangan pakai spasi gitu, karena takutnya jadi error kayak gitu. Soalnya kita nggak boleh pakai spasi di di nama objek. Sebenarnya bisa aja, tapi caranya nanti agak bingung kalian ya. Bisa aja, cuma nanti agak bingung. Jadi Kak Alvan akan skip aja. Yang penting jangan pakai nama objek Explorer itu pakai spasi. Yang penting itu aja ya, supaya codingnya lebih gampang. Oke, nah sekarang yang kedua. Yang kedua boleh kalian coba sendiri. Misalnya untuk mengganti angka misalnya ya, kita mengganti transparansinya. Oh ya BTW ini belum Kak Alvan coba, kelupaan. Oke ya, Kak Alvan coba dulu. Kak Alvan sampai lupa coba. Ini kan Kak Alvan sudah ganti true ya. Kalau Kak Alvan run nih, run itu BTW untuk menjalankan script aja ya. Tuh dia melayang tuh, ya kan? Kenapa melayang? Karena dia anchor tuh. Nah, anchornya true tuh. Nah kecentang, ini juga kecentang nih nyala. Karena nih Kak Alvan true. Tapi kalau di sininya Kak Alvan ganti false, Kak Alvan ganti false, dia bakalan jadi jatuh. Tuh jatuh. Karena partnya nggak anchor tuh. Gitu. Nah sekarang Kak Alvan yang kedua, yaitu Kak Alvan pengen dia itu bisa mengubah transparansinya. Sekarang kan angka ya, tadi kan centang atau nggak centang, sekarang ke angka. Nah angka itu gampang aja, game titik workspace titik latihan ya, kita sebutin dulu letak partnya di mana, baru kita sebutin transparansinya. Terus misalnya kita pengen ngubah transparansi dari si part latihan ini. Nah kalau untuk angka tinggal masukin aja. Kalau pengen dia itu transparan atau setengah transparan aja ya, kita masukin 0.5 kayak gitu.
Nah nanti ketika kita run, dia itu secara otomatis jadi 0.5 kayak gini. Nah secara otomatis kayak gitu ya. Nah sekarang kita coba aja ya, coba aja run. Tuh ya, jadi transparan. Kita lihat partnya tuh ya, 0.5 tuh. Seperti itu teman-teman. Nah ini namanya number. Oh ya BTW yang Kak Alvan tulis di sini ya, sekali lagi ini cuma catatan, jadi nggak usah dipusingkan. Kalau Kak Alvan kasih ini berarti dia tuh bisa bebas tulis di sini. Bisa tuh, bisa bebas tuh. Nggak ada errornya. Seperti itu. Di sini ada boolean, ada number. Jadi yang Kak Alvan tuliskan boolean dan number itu adalah jenis tulisan teman-teman. Itu. Ini adalah boolean. Jadi kalau kita menggunakan true dan false, dan ini adalah number ketika kita pakai masukin number atau angka. Nah terus yang terakhir nih, yang paling penting nih, yaitu nama. .name. Misalnya pengen ganti nama. Nah nama di sini kan dia itu ya, apa namanya? Nama kan sebuah teks kan. Teksnya kan bisa diubah dengan apapun, ya kan? Nah ketika kita tulis seperti ini, misalnya kita pingin ganti namanya menjadi training, misalnya kayak gini. Nah dia ada garis orange-nya. Kenapa? Karena dia error. Dia error karena kalau kita pengen mengganti nama, kita nggak boleh langsung nyebutin namanya. Kita harus ada tanda petiknya. Jadi di antara training ini, di antara nama tersebut yang kita ganti, yang kita mau ganti, itu kita harus kasih tanda petik. Nah kayak gini, baru dia nggak ada tanda merahnya di bawah. Nah jadi artinya apa? Jadi artinya kalau dia itu ada sebuah teks di properties atau dimanapun, kalian harus pakai tanda petik. Nah tanda petik ini biasa disebut dengan string, kayak gitu. Nah string itu bisa digunakan untuk apa aja sih? Nah bisa digunakan untuk mengganti material misalnya. Nah material kan di sini kan kayak gini ya, tuh ya ada list-listnya. Nah itu kita harus pakai tanda petik karena dia itu sebenarnya sebuah teks, sebuah teks. Karena dia itu hanya ada di Roblox, makanya pakai tanda petik. Jadi selain dia itu apa namanya, selain dia itu teks, dia tuh hanya ada di Roblox, makanya pakainya tanda petik gitu sih. Nah pokoknya yang list kayak gini nih, terus block, ball, ini silinder. Nah ini juga harus pakai tanda petik nih, kayak gitu. Itu aja ya, tiga itu aja. Nah sekarang kita coba ya, apakah berhasil. Tuh ya, namanya jadi training 0,5 dan masih anchor sesuai dengan yang kita tulis di sini. Oh ya, BTW apabila ada melakukan kesalahan nih ya, misalnya ini kamu salah tulisnya, misalnya T-nya besar seperti ini. Nah dia ada garis merah. Nah ketika yang atas salah, oh ya BTW ini kalian harus buka dulu outputnya juga nih, Kak Alvan lupa jelasin. Jadi ini untuk ngecek apa namanya, error atau enggaknya. Nanti Kak Alvan tunjukin ya. Nah ini kalau Kak Alvan run ya, karena ada salah di atas, maka yang lainnya bakalan hancur. Gitu. Yang lainnya bakalan hancur nih. Oh, bisa ternyata. Oh, harusnya nggak bisa loh. Bentar. Coba latihannya Kak Alvan salah tulis kayak gini nih. Ini Kak Alvan run nih ya. Tuh ya. Kalau ada melakukan kesalahan di atas nih, kalau yang atas ada kesalahan kayak gini, kurang A misalnya, nah dia bakal yang lain, kode-kode bawahnya ini bakal nggak kebaca gitu, karena kurang A nih ya di sini ya. Jadi memang harus teliti. Jadi ada satu huruf salah di bawahnya, semuanya nggak kebaca. Ya dia nggak apa namanya, transparannya nggak 0,5 tuh. Terus partnya nggak ganti jadi training namanya, ya kan. Nah jadi error semua. Satu salah, yang lainnya yang di bawah jadi error semua kayak gitu.
Nah di sini kamu bisa lihat latihan nih is not valid member of workspace. Tuh lihat tuh ya. Nah terus di sini ada petunjuknya script workspace latihan script 1 line 1, tinggal diklik aja. Nanti dia itu ngasih tahu letak kesalahannya di mana. Di line 1 tuh ya. Line 1 berarti ini ya, line 1 di sini. Gitu aja sih ya. Oh ya BTW output itu dibukanya di mana? Di sini, di view, habis itu output. Nah, ini untuk ngecek apa ada error atau enggak. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu ke print lagi. Kita akan kembali ke print. Nah, untuk print ya tadi kan kalau kita print gini kan tulisannya hello world. Nah, tadi tulisannya seperti ini kurang lebih. Hello world seperti ini. Nah, apa sih print itu? Jadi print ini adalah apa ya? Dia tuh kayak ngasih tahu kita di output. Jadi kalau kita run nih ya. Ini Calvin sudah perbaikin ya tadi ya. Calvin sudah perbaikin kodenya, jadi makanya nggak ada error lagi ketika kita run. Nah, print itu gunanya untuk ini nih, nulis hello world ini, tapi hanya ada di output, bukan di game ya. Jadi fungsinya apa kok cuma ada di output? Fungsinya untuk ngecek aja sih, ngecek apa namanya, ada yang error atau enggak gitu. Terus juga bisa digunakan untuk latihan sih. Nah ini paling enak sih latihan pakai print sebenarnya ya, untuk awal-awal. Nah sekarang Calvin akan ajarin mengenai print hello world nih. Nah di sini kalau kalian perhatikan ya, di situ kan ada tanda kurung, ya kan. Terus di sini ada tanda petik. Nah terus di sini ada tulisannya nih atau teksnya. Nah mungkin kalian sudah tahu nih apa namanya artinya tanda petik itu apa. Nah artinya tanda petik kan tadi kan adalah teks ya. Jadi hello world ini adalah sebuah teks, makanya harus pakai tanda petik. Nah terus kurung apa artinya? Kurung itu adalah untuk kurung itu sebenarnya print itu adalah sebuah kode yang ada di Roblox sih. Jadi kurung di sini itu artinya adalah untuk ngasih tahu bahwa dia itu ada di Roblox gitu sih. Aduh gimana ya? Mungkin nggak usah terlalu dipikirkan sih untuk kurung sih. Kurung itu kayak apa ya? Jadi kalau kita pengen nuliskan sesuatu nih, nuliskan sesuatu, misalnya Calvin kasih contoh, misalnya Calvin pengen tulis wait 5 second, nah itu pakai kurung juga tuh. Terus misalnya misalnya ini nih destroy, nah ini juga pakai kurung gitu. Jangan destroy, misalnya random ya, nah itu juga pakai kurung. Jadi untuk menunjukkan sesuatu tuh dia harus pakai kurung, itu sih intinya sih. Jadi udah dari sananya sih pakai kurung. Nah terus di sini Calvin akan jelaskan apa sih sebenarnya. Jadi print hello world kan untuk ngeprint hello world ya, untuk ngeprint yang sesuatu yang di sini nih. Jadi kalau misalnya Calvin tulis hello guys kayak gini, nanti ya yang ketulis ya hello guys di situ, yang sesuai yang kita tulis teksnya di antara kurung dan di antara tanda petik kayak gitu ya. Nah nah di sini yang pengen Calvin ajarkan adalah sebuah yang namanya variabel ya. Sebenarnya kita akan belajar variabel tapi menggunakan print ini. Nah apa sih variabel itu? Variabel itu adalah sebuah sebuah kata yang berisikan data. Variabel itu maksudnya apa? Calvin kasih contoh, misalnya lokal x sama dengan 1, misalnya kayak gitu. Nah variabelnya itu bernama x dan datanya itu berisi 1. Oke. Terus apa maksudnya lokal? Lokal itu kalau kita pengen buat variabel kita harus pakai lokal gitu. Jadi ini udah rumus, lokal itu udah rumus. Nah jadi yang kalian perhatikan tuh yang ini aja, x sama dengan 1. Nah nama variabelnya tuh x dan datanya itu adalah 1. Nah
Jadi ketika Kak Alvan tulis di sini adalah X, Kak Alvan ganti X, print kurung X tanpa tanda petik, yang dia akan print adalah angka yang kita masukin di X-nya, yaitu yang kita tulis di variabelnya itu 1. Kalau Kak Alvan tulis X tanda petik hello kayak gini, iya, variabel itu bisa berisikan apa aja ya, bisa angka, bisa string, bisa boolean, bisa banyak lah gitu. Nah misalnya Kak Alvan isi hello tanda petik ya, pakai tanda petik tuh, dia akan nulis hello. Tapi kalau Kak Alvan tanpa tanda petik, nah dia ada garis oranye. Kenapa sih sebenarnya, apa sih garis oranye ini? Kayak tadi ya, yang true tadi T-nya besar tapi garisnya oranye, terus sama kayak yang tadi yang kita namain training tanpa tanda petik. Nah, garisnya juga oranye. Nah, sebenarnya nih ya, Kak Alvan coba tunjukin di sini deh. Nah, nih, tuh ya garis oranye. Di sini T-nya besar. Tuh, garis oranye lagi-lagi. Nah, apa sih garis oranye yang ada di sini? Jadi, ya, garis oranye ini dia tuh sebenarnya kalau kita tulis tanpa tanda petik, ya, dia itu akan terbaca jadi variabel. Nah, ketika ada garis oranye, di sini dia itu membaca sebuah variabel, tapi variabel yang bernama hello ini nggak ada, makanya dia error gitu. Robloxnya error, kodenya error karena variabel bernama hello nggak ada. Kecuali di sini Kak Alvan tulis lokal hello sama dengan 5 misalnya kayak gitu. Nah, barulah dia berisi 5 gitu, karena di sini sudah ada variabel hello-nya. Barulah dia di sini nggak ada tanda oranye-nya karena kita sudah isi dia menjadi 5 gitu. Nah, terus yang yang bakalan tertulis di printnya apa dong sekarang dong? Kan kalau kita perhatikan baik-baik kan, di sini kan Kak Alvan buat variabel bernama hello sama dengan 5 ya. Berarti hello-nya itu adalah 5. Sedangkan yang di bawah lokal X sama dengan hello, berarti X itu adalah hello. Nah, sedangkan tadi hello adalah 5, dan di sini Kak Alvan print X karena X itu adalah hello dan hello itu adalah 5, maka yang akan ke print adalah 5. Wow, agak pusing ya. Tuh ya, 5. Dia bakal ke print 5 seperti itu. Nah, itu adalah variabel, teman-teman. Variabel itu bisa berisikan apapun, bahkan variabel pun bisa berisi variabel lagi gitu. Jadi kalau misalnya Kak Alvan tulis Y sama dengan 5, tuh ya, langsung dia oranye lagi karena nggak ada variabel hello. Terus X sama dengan 7, terus lokal Z sama dengan X plus Y kayak gini. Nah, dia bakal ke print apa nih, seperti ini. Terus print Z, dia bakal ngeprint 12. Kenapa 12? Karena X plus Y sama dengan 5 tambah 7, yang berarti dia adalah 12. Tuh ya. Nah, jadi variabel itu dia berisikan yang kita tuliskan di sini. Nah, karena X itu adalah 5, berarti di sini isi 5. Terus yang Y itu adalah 7, berarti plus 7 sama dengan 5 tambah 7 sama dengan 12. Seperti itu ya. Oke, nah terus apa sih fungsinya variabel ini? Kenapa kok panjang banget? Jadi variabel ini itu yang paling biasanya digunakan oleh orang-orang itu adalah untuk menyingkat ini game workspace latihan ini. Nah, misalnya di sini Kak Alvan tulis lokal sama dengan lokal latihan misalnya. Kita beri nama variabelnya namanya latihan. Oh ya, BTW ini sekali lagi ya, bisa digunakan pakai apapun ya, X atau lokal X sama dengan, atau lokal burger sama dengan kayak gini, bisa apapun ya. Nah, Kak Alvan pakai latihan aja nih, lokal latihan sama dengan ya game.workspace.latihan. Nah, ketika di sini sudah Kak Alvan tulis game workspace.latihan di atas ini, jadi ya kalau kita masukin kalau kita pengen ganti anchornya kayak yang bawah ini, kita nggak perlu nuliskan game workspace lagi.
kita hanya cukup menuliskan latihan. Jadi di sini Kak Alvan tinggal tulis, tinggal ganti aja latihan.anchor kayak gitu. Jadi latihan ini itu ditransfer ke sini. Atau mungkin bisa aja jangan latihan deh biar nggak bingung. Misalnya Kak Alvan ganti jadi X misalnya. X game workspace.latihan. Nah, makanya di sini Kak Alvan ganti X. Jadi sesuai dengan nama variabelnya. Nah, jadi game workspace latihan tadi itu ditransfer, ininya tuh ditransfer ke sini, ke X-nya. Itu. Jadi kalau kalian pengen buat pengen buat coding ya, terutama di Roblox, itu kalian harus buat variabelnya dulu. Tapi sebenarnya bukan di Roblox aja sih. Kayaknya kebanyakan coding, hampir semua coding itu kalau kita pengen coding itu harus bikin variabel dulu gitu. Nah, variabelnya ya ini tadi untuk baca objek-objek yang ada di Explorer ini. Tuh, terus sama kayak tadi nih. Nah, kita kan panjang nih game workspace.latihan. Kita singkat aja pakai x.transparansi karena game latihannya sudah di X-nya gitu. Tinggal keisi gitu aja. Tuh, X sama dengan training. Gitu aja sih. Harusnya mudah ya. Gitu. Nah, harusnya ini sudah tahu ya kalian ya. Nah, sekarang kita kembali ke perahu rakitnya nih. Nah, di sini kan ada scriptnya. Itu boot sama dengan script.parent. Oh iya, nih Kak Alvan belum ajarkan lagi, lupa nih. Oke, kita kembali ke sini lagi deh. Kak Alvan lupa. Oke, jadi kan Kak Alvan cuma ngajarin game workspace latihan ya. Nah, sebenarnya ada lagi caranya. Kita bisa pakai script.parent kayak gini. Nggak usah pakai game workspace lagi. Game workspace bisa aja untuk membaca si latihan kan kita harus memerlukan game dulu ya. Masih harusnya ingat ya. Dari yang luar dulu game. Terus ke workspace ya kan. Terus baru ke latihan. Nah, jadi dari luar dulu ke workspace ya, terus baru ke latihan. Game, workspace, terus ke latihan. Nah, sebenarnya itu ada cara yang lebih gampang lagi, yaitu script.parent seperti ini. Nah, apa sih script.parent? Jadi script itu adalah script yang kita tuliskan di sini, yaitu script ini nih, yaitu script ini. Nah, jadi kalau di situ ada tertulis script ya, kalau di situ ada tertulis script, berarti script itu yang dimaksud adalah script tersebut. Jadi kalau Kak Alvan tulis script di scriptnya yang ada di sini nih, scriptnya latihan nih, berarti ya scriptnya si latihan ini. Kalau scriptnya yang di sini, berarti scriptnya tersebut itu adalah si boot script itu, boot script yang ini, gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, baru di sini ada .parent. Nah, apa sih .parent itu? Sama seperti yang Kak Alvan bilang tadi, titik itu dia itu ke bawah. Tapi karena dia itu .parent ya, maka dia itu ke atas. Nah, jadi di dalam properti script itu ada parent ya. Itu ada properties, ada yang namanya parent. Nah, parentnya itu kan adalah latihan. Nah, jadi parent berarti script.parent itu adalah si latihan ini gitu. Nah, terus apa sih maksudnya parent itu? Parent itu adalah ayah dari objek tersebut. Parent itu adalah ayah dari objek tersebut, atau orang tua dari dari objek tersebut, atau gampangnya itu atasnya dari objek tersebut. Nah, karena script-nya kan berada di bawahnya latihan kan, berarti otomatis parent-nya ya si latihan. Kecuali kalau Kak Alvan taruh di kamera. Nah, kalau Kak Alvan taruh kamera, parent-nya berubah jadi kamera. Kak Alvan taruh latihan, dia berubah jadi latihan. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kita kembali lagi ke boot script ya. Kita kembali lagi ke boot script. Nah, berarti script.parent itu apa? Script.parent ya si perahu rakit ini. Nah, terus kalau yang ini script.parent itu apa? Script.parent ya si latihan ini. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Terus di sini ada variabel tentang local seat sama dengan boot titik vehicle seat. Nah, bootnya itu kan adalah script.parent. Ya, berarti ininya tinggal di transfer ke bootnya gitu. Nah, di sini namanya seat. Jadi seat ini itu adalah vehicle seat.
Terus di sini ada both angular sama dengan seed angular velocity. Ya. Karena seed tadi kan sudah adalah vehicle seed ya, yaitu yang ini. Berarti vehicle seed titik angular velocity itu adalah bawahnya vehicle seed. Berarti yang ini. Terus both linear sama dengan seed dot linear velocity. Berarti adalah yang ini. Gitu. Oke ya. Oke, jadi keempat variabel ini adalah, kita baca satu-satu. Ini adalah untuk perahu rakit. Alvan tulis saja. Perahu rakit. Ya, untuk perahu rakit. Yang ini adalah untuk seatnya. Untuk vehicle seatnya. Ini ya, vehicle seatnya yang ini. Terus yang ini adalah untuk angular velocity-nya, yaitu yang ini. Habis itu untuk yang ini itu adalah untuk untuk yang ini itu adalah untuk linear velocity-nya. Nah, gitu. Nah, makanya di setiap coding itu ya, sama seperti yang Calvan bilang tadi, setiap coding itu selalu variabelnya dulu untuk membaca si objek yang pengen kita ubah. Nah, yang pengen diubah di sini ya keempat ini, perahu rakit, vehicle seat, angular velocity sama linear velocity. Perahu rakit adalah kapalnya, vehicle seat adalah tempat duduknya, angular velocity itu adalah untuk belok-beloknya, ya kan? Linear itu velocity adalah untuk maju mundurnya. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada satu lagi variabel. Ini mungkin Kak Alvan belum bisa jelaskan karena kita harus ke bawah dulu. Tapi di sini ada variabel biasa ya, yang isinya itu angka doang 100. Jadi ini variabel biasa aja. Jadi entah itu apapun namanya, boot speed atau apa, dia itu adalah variabel yang berisi angka. Itu aja sih. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk kecepatan sih, tapi ini nanti Kak Alvan akan jelaskan nanti ya. Oke, karena kita waktunya singkat ya, jadi di sini Kak Alvan bentar ya, maaf ya. Oke, jadi di sini Kak Alvan akan menjelaskan lagi tentang Calvin akan menjelaskan kode yang di bawahnya, yaitu function. Nah, karena waktu kita itu singkat, Calvin akan jelaskan dikit aja. Jadi di sini variabel kita sudah belajar, yaitu function. Nah, function itu adalah kode utama ya, teman-teman ya. Kode utama. Nah, kita lihat functionnya ya. Di sini ada yang namanya stir change ya. Nama fungsinya adalah stir change. Nah, itu untuk apa sih ini? Ini untuk beloknya, teman-teman. Ini untuk beloknya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada both angular dot angular velocity. Nah, both angular itu yang mana nih? Both angular itu adalah ini, ya kan? Both angular kan seed dot angular velocity. Berarti yaitu yang ini. Angular velocity ini adalah both angular nih. Oke. Ini both angular. Nah, terus both angular titik angular velocity. Berarti di angular velocity yang di sini itu ada angular velocity lagi tuh, ya kan? Berarti yang diubah yang di sini itu adalah yang ini, yang Calvin garisin merah di sini itu adalah yang Calvin lingkarin di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada vector tree. Vector tree itu nggak usah dibahas terlalu dalam, nggak usah Calvin jelaskan terlalu dalam. Yang jelas vector tree itu adalah untuk nyebutin 3 angka ini. Jadi kalau ada 3 angka kayak gini tuh dia itu masuknya vector tree ya. Nah, vector tree-nya di sini 00 semua karena dia tuh diem ya kan. Karena ini kan untuk belok ya. Ini kan untuk apa namanya? Kode untuk belok. Bentar, kalau tulis aja. Kode untuk belok. Nah, itu ya, diem, karena diem itu makanya dia 00 semua. Nah, tapi nanti dia itu akan diubah sesuai dengan angka yang di sini. Nah, coba Calvin akan jelaskan dulu deh. Calvin akan play here. Oke ya.
Nah, belokkan A sama D ya. Jadi di sini itu, bentar, aduh, mana nih? Raw Rakit, Phagocyte, Angular Velocity. Nah, ini ya. 00 nih. Tapi kalau Calvin pencet A, kalau pencet A, nah dia jadi 1,5 tuh yang tengah. Kalau pencet D, jadi minus 1,5. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada 3 angka nih. Dan kedua angka yang di sini, yaitu yang pertama dan yang terakhir, dia tuh 0. Dia tetap 0 tadi. Karena di sini kita settingnya 0. Karena di sini kita settingnya 0 tuh. Di kedua angka ini nih. Jadi walaupun kita klik A atau klik D, dia itu akan tetap 0. Nah, yang diberubah itu adalah yang tengahnya 1,5. Karena di sini kita setting, yaitu yang berubah yang di tengahnya. Nah, di sini kan ada minus 1,5 nih. Terus di sini ada seed.steer. Nah, apa sih seed.steer itu? Jadi di seed, di vehicle seed ya, di sini itu ada yang namanya steer. Ya, variable seed kan tadi kan vehicle seed kan. Ya, yang di sini ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya steer. Nih, maaf, yang ini nih, steer. Nah, steer itu dia itu bakalan berubah angkanya secara otomatis. Kalau Calvin pencet A, dia itu minus 1. Kalau Calvin pencet D, dia itu 1. Steernya. Tuh ya. Nah, makanya ketika berarti seed.steer itu apa? Seed.steer ya angka tersebut gitu. Karena ketika dia itu belok kanan, ya ini Calvin tulis K. Kalau ketika dia belok kanan, dia jadi, kalau Calvin pencet A, dia jadi minus 1. Nah, dia jadi minus 1. Sedangkan kalau belok kiri, KA aja deh, kiri kayak KR ya, Korea kiri maksudnya ya, kiri dia itu jadi 1, ya kan. Kalau belok kanan dia minus 1 ya, minus 1 tuh. Kalau belok kiri dia jadi 1, ya kan. Nah, berarti di sini tinggal diisi aja. Nah, bintang itu adalah kali kan, kalau di apa namanya, di komputer ya, bintang itu adalah kali kalau kalian lihat di keyboard. Nah, berarti ini tinggal diisi aja. Kalau dia itu ke kiri adalah minus 1,5 dikali berapa, kanannya misalnya minus 1. Berarti dia itu jadi 1,5 gitu. Dia jadinya 1,5 nih. Ketika Calvin belok kiri ya, angular velocity-nya akan menjadi 1,5. Kita lihat ya. Angular velocity tadi Calvin belok kiri jadi 1,5. Karena minus 1,5 ya, minus 1,5 dikali dengan dikali dengan Calvin salah tulis nih. Harusnya nih kiri nih yang A ini harusnya yang aduh, Calvin salah nih. Yang A itu harusnya minus 1, bener berarti. Berarti kalau ke kiri dia tuh jadi minus 1, makanya dia 1,5 hasilnya. Kalau Calvin belok kiri itu ya 1,5. Karena minus 1,5 dikali minus 1. Kan kiri kan minus 1 kan tadi, ini Calvin salah tulis nih. Ini harusnya kiri nih. Kiri, ini kanan baru. Nah, itu ya. Nah, baru kalau dia belok kanan, barulah dia apa namanya? Nah, Calvin tulis lagi deh. Kalau kanan kan minus 1,5 dikali, kalau kanan kan tadi minus 1, kalau kanan kan 1, berarti dia hasilnya di minus 1,5 kalau belok kanan ya. Kalau kita pencet D tuh jadi minus 1,5, karena minus 1,5 dikali 1 sebenarnya 1,5. Jadi ada matematikanya dikit gitu, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua, yaitu tentang line velocity. Nah, line velocity ini harusnya lebih gampang lagi sih. Nah, kita coba baca nih ya, both linear dot line velocity. Nah, both linear yang mana nih? Both linear itu adalah yang seed dot linear velocity. Berarti yang seed kan tadi vehicle seed, linear velocity berarti yang ini. Terus di linear velocity ada line velocity. Jadi dalam sini ada line velocity. Ini nih, dia 0.
Berarti yang diubah nanti adalah line velocity yang di sini. Nah, di sini ada boot speed dikali seat ada boot speed dikali seat throttle. Nah, maksudnya apa ini? Jadi boot speed ya, boot speed dikali seat throttle. Nah, boot speednya di sini terisi 100, berarti di sini keisi 100 dikali dengan seat throttle. Nah, seat throttle itu apa? Kita lihat di vehicle seat. Kan seat kan tadi ada di vehicle seat kan. Seat adalah vehicle seat. Bentar, clear dulu. Oke. Jadi seat ini ya, itu kan adalah vehicle seat, ya kan? Nah, terus di vehicle seat itu ada yang namanya throttle. Ya, selain ada steer, dia itu ada throttle juga. Ini kenapa belok terus? Nah. Aduh. Oke. Nah, ini ada selain steer ada throttle juga. Nah, throttle itu kalau kita pencet W dia 1, kalau kita pencet S dia -1. Tuh ya. Nah, jadi berarti di sini kalau nggak 1 ya -1. Kalau dia maju itu 1, kalau dia -1 berarti 100 dikali 1. Berarti nanti line velocity-nya berubah menjadi 100. Ya, kita coba lihat ya, line velocity ya. Nah, ini kan 100 dikali 1 ya. Kalau kita pencet W, 100 dikali 1 karena W itu kan throttle-nya jadi 1 kan. 100 dikali 1 berarti ininya nanti 100 line velocity-nya. Tuh. Kalau Calvin pencet S, dia jadi -100 karena kalau S itu kan -1. Kayak gitu. Nah, itu tadi ya tentang script, tentang apa namanya? Throttle tentang maju mundurnya. Nah, sekarang yang terakhir event. Nah, ini event ini ada hubungannya dengan function. Jadi function sama event itu jadi satu satuan ya. Maaf, jadi satu kesatuan. Jadi satu satuan apa coba? Nah, jadi satu kesatuan dia. Jadi untuk memanggil function itu harus ada eventnya. Nah, eventnya itu adalah ini, kalau kita baca pelan-pelan nih ya, seat get property change signal, yang artinya adalah objeknya itu bernama seat, ya, vehicle seat. Nah, ketika properties dari seatnya itu berubah, nah berubah itu adalah steer, ya kan? Berubah adalah steer. Nah, steer tadi kan maju mundur ya. Kalau dia itu maju kalau dia maju itu jadi 1, kalau dia mundur itu jadi -1 kan. Nah, ketika dia maju atau mundur maka dia akan menjalankan function yang steer change. Nah, steer change itu yang ini. Wait. Bentar. Oh iya, benar. Untuk yang steer change itu dia menjalankan kode yang ini nih. Maaf. Calvin bingung sedikit tadi. Nah, kalau steer dia itu berubah. Kalau dia pencet A itu 1 steernya, ya, yang benar itu. Kalau kita pencet A dia itu 1. Kalau kita pencet D dia -1. Kalau kita belok lah intinya. Kalau dia belok dia menjalankan kode yang Calvin lingkarin. Nah, ketika dia throttle kan tadi, ketika seat properties dari seatnya itu berubah, yaitu yang throttle itu tadi dia W atau S. Nah, ketika dia W atau S maka dia akan menjalankan kode yang throttle change. Nah, di sini ada tulisannya throttle change. Dia akan menjalankan kode yang ini, throttle change. Itu. Gitu sih. Kalau event itu sambungannya ya. Nah, jadi ini saling berhubungan teman-teman, semua kode ini. Jadi kode variabel itu untuk membaca objek-objeknya, untuk menjelaskan Roblox-nya di mana letak objeknya. Function itu adalah inti kodenya, ya kan, yang dia supaya dia itu bisa bergerak, ya kan, supaya dia bisa merubah line velocity-nya, dia bisa berubah angular velocity-nya. Nah, itu ditaruh di function. Nah, sedangkan event itu adalah untuk memanggil functionnya gitu dengan syarat tertentu. Nah, syarat tertentunya ya ini, apabila propertiesnya berubah steernya, nah baru dia menjalankan kodenya. Kan kalau kita pencet W kan steernya kan kalau kita pencet A atau D kan steernya berubah ya, steernya di vehicle seat. Nah, maka dia akan memanggil function ini
Kalau kita pencet W atau S, throttle-nya berubah, maka dia akan memanggil function yang ini. Gitu. Harusnya sih sudah paham ya untuk buat script. Oke, sekarang kita ke script berikutnya. Oke, nanti Calvin kasih lagi ya di link di deskripsi untuk apa namanya script yang kedua. Nah, script yang kedua itu adalah ini nih, yaitu untuk trash script. Nah, ini tinggal di duplicate aja, di copy aja, diklik yang ini, copy. Terus kalian buat script lagi di dalam perahu rakit sama. Terus tinggal di hapus ininya, terus tinggal di Ctrl V. Gitu aja. Ini kamu bisa ganti namanya, tapi terserah boleh ganti nama atau enggak. Tuh ya. Kamu ganti namanya jadi trash script. Oke. Nah, di sini tinggal dihapus saja ya. Nilnya sama 2 stripnya. Tinggal dihapus. Oke, ini sebenarnya nggak digunakan ya, yang atas tinggal dihapus saja, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, dibiarkan aja. Tapi ini nggak ada gunanya, jadi Calvin juga nggak bakal jelasin. Gitu. Dihapus saja sih, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Dihapus nggak masalah. Oke, sekarang kita langsung aja. Di sini Calvin nggak perlu basa-basi, langsung Calvin jelasin aja. Jadi yang ini yaitu untuk membaca variabel ya, yaitu boot script.parent. Nah, script.parent berarti perahunya ya, perahu rakit ini. Terus seat sama dengan boot.vehicle seat berarti yang ini. Terus root sama dengan boot.root part berarti yang ininya. Tuh ya. Yang root partnya, yang apa namanya? Root part itu yang kalau masih ingat mana nih? Ini dia. Root part kalau masih ingat itu yang ininya tuh. Bentar. Nih, yang putihnya nih. Root part. Oh ya. Nah, kode ini adalah untuk menghapus sampah. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada if then. If then itu kan if kan ketika ya. Jadi ketika namanya itu adalah trash. Jadi semua di folder trash itu kan namanya trash kan, ini tuh trash semua tuh namanya. Nah, ketika namanya trash, maka dia akan menghapuskan apa namanya trashnya gitu. Itu aja sih. Dia akan menghapuskan semua yang bernama trash, intinya gitu. Dan makanya di sini ada destroy itu. Nah, touch partnya itu maksudnya touch part apa sih? Touch part itu yang disentuh sama kapalnya. Bukan kapalnya, tapi yang disentuh sama rootnya. Jadi kalau kita lihat barang-barang ini di event, di situ ada root. Jadi apabila rootnya itu menyentuh, jadi apabila yang warna putih ini tadi, bentar. Oke. Nah, apabila warna putih ini menyentuh sesuatu, ya kan, touch, maka dia akan menjalankan kode ini. Nah, kode ini itu apa? Nah, kode ini itu dia pakai syarat apabila yang disentuh itu adalah namanya trash ya, maka dia akan ngedestroy touch partnya atau ngedestroy yang disentuhnya gitu. Jadi misalnya kan ini namanya trash semua kan, sampah-sampahnya kan. Nah, berarti dia bakalan hancur langsung. Kita coba lihat, bisa kita lihat ya langsung ya, kita coba lihat bareng-bareng. Ini ya, dia langsung hancur tuh. Ini hancur lah kan, hancur semua tuh. Aduh. Tuh. Tuh ya. Pokoknya disentuh yang namanya trash itu dia langsung hilang. Nah, gitu. Jadi misalnya nih, misal kita nggak pakein syarat nih ya. Ini kan kita nggak pakai if then. Misalnya kayak gini, kita nggak pakai syarat nih, if touch part gitu doang. Nah, semua yang bakalan disentuh bakalan mati, bakalan hancur. Kalau kita play nih, semua yang disentuh bakalan hancur tuh. Nah, tuh mati langsung tuh Calvin tuh.
Nah, semua yang disentuh ini tuh, ini juga hancur tuh. Karena kita nggak kasih syarat di sini. Cuma if touch part doang. Makanya di sini dikasih syarat supaya nggak kacau ya kan. Yang bernama trash aja yang hancur. Gitu. Oke, ini mungkin mudah ya untuk yang itu. Nah, bentar Calvin ganti lagi transparansi jadi satu lagi. Sebenarnya yang bagus ini kan ini kan dia kan pakainya apa namanya rootnya ya. Jadi yang disentuh itu yang nggak kelihatan ya. Itu kamu bisa ganti bootnya aja sih. Bukan bootnya. Kamu bisa ganti ke boot mesh. Jadi bentuk fisiknya kan yang bentuk fisiknya kan boot mesh kan teman-teman ya. Nah itu kamu bisa ganti itu. Misalnya di sini kamu ganti boot mesh. Di sini kamu ganti boot mesh. Nah ini ganti boot mesh. Nah sekarang kalau kita ganti ininya jadi boot mesh, dia itu dia nggak nyentuh root partnya kan, root partnya kan nggak kelihatan ya. Nah kalau kita pakai boot mesh, dia tuh menyentuh boot meshnya aja, menyentuh apa bentuk fisiknya, gitu sih. Oke kalau itu sih mudah ya. Nah sekarang yang terakhir ya, kita akan buat apa namanya UI. Nah untuk UI itu apa sih? UI itu adalah Calvin akan jelaskan pakai ini aja, pakai Google aja. UI itu kepanjangannya adalah user interface. UI itu kepanjangannya adalah user interface. Nah UI itu yang kayak gini-gini nih. Nah tapi kan kalau buat kayak gini-gini kan susah ya, karena kan apa namanya butuh lebih tahu ya kan, maksudnya butuh lebih banyak belajar. Nah kita akan buatnya sederhana, yaitu yang kemarin yang tulisan muncul sekali mission complete. Nah kita akan buat itunya. Oke. Nah sekarang gimana nih caranya buat UI-nya? Kalian bisa tambahkan di starter GUI, kalian tambahkan screen GUI. Jadi di Explorer itu ada yang namanya starter GUI. Nah starter GUI itu adalah untuk kita membuat UI yang ada di screen ya. Jadi sebenarnya UI itu ada banyak ya. Ada UI untuk billboard UI kalau biasanya kalau sebutannya di Roblox, sama ada surface UI. Surface GUI sama billboard GUI. Nah, kalau surface GUI itu dia munculnya di part bagian sininya tuh. Jadi mungkin kalau cover tuh juga. Nah, nih di sininya nanti di apa papannya. Nah, kalau billboard dia itu di atasnya. Di atasnya ada tulisan gitu. Kalau surface itu bentar cover coret aja deh. Kalau surface itu di permukaannya, entah itu di sini, entah itu di sini, pokoknya di permukaannya lah kalau surface itu. Nanti kita bisa atur. Nah, kalau billboard itu di atasnya partnya, di sininya. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah screen GUI. Kalau screen GUI itu tampilnya nanti dia di screen kalian di sininya. Nah, di sininya sih. Gitu. Oke. Tambahkan screen GUI dulu karena kita ingin menambahkan UI di screen. Habis itu kalian tambahkan text label kayak gini. Nah ketika kamu tambahkan text label, nanti dia langsung buat seperti ini. Nah itu tinggal kamu klik aja text labelnya, tinggal digeser aja tuh, bisa digeser-geser ya. Tapi hati-hati kalau kamu misalnya misklik ke belakangnya kayak gini, terus kalian mau pindah lagi, nah dia nggak bisa tuh. Kalian harus klik itunya lagi, klik ininya lagi, baru kamu bisa pindah. Jadi jangan sampai misklik ini lagi, nah dia nggak bisa dipindah lagi tuh. Nah malah pindahin perahunya. Nah makanya harus klik ini dulu, baru kalian bisa geser. Jadi harus hati-hati ya. Nah di sini yang Calvin pengen tunjukkan yaitu ketika kita besarkan seperti ini, kita taruh tengah ya. Misalnya kayak gini nih, kita taruh tengah, kita besarkan. Nah ini kan di layar kita kan tengah, tapi sebenarnya di layarnya orang lain dia itu nggak tengah.
Jadi kalau Calvan klik tes di situ ada device. Jadi kita bisa ganti-ganti kita coba apa namanya tampilan device-nya itu seperti apa, tampilan device lain seperti apa gitu. Misalnya main game Roblox-nya di iPhone 7 Plus. Nah, dia jadi seperti ini nih, dia nggak di tengah. Padahal di layar kita tengah. Tuh, di iPhone dia nggak ke tengah. Di iPad dia tengah tuh, lumayan bagus. Di Samsung Tab, nah dia di tengah tuh. Kalau layar-layar besar mungkin di tengah. Kalau misalnya average laptop kayaknya di tengah juga ya. Iya, kayaknya di tengah tuh. Jadi ada beberapa HP nih HD ini nggak tengah nih, HD ini kayaknya. Tengah ding. Pokoknya ada di beberapa HP itu dia nggak mau tengah gitu. Ya kan tuh, bahkan iPhone 5 tuh gila tuh. Ada beberapa HP itu dia nggak tengah. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya itu dia di tengah terus setiap kita memainkan di berbeda-beda device? Nah, caranya gampang. Jadi di text label itu ada size. Ya, tinggal di scroll aja ke bawah. Di situ ada size. Nah, size-nya boleh dibuka langsung. Di situ ada X dan Y. Ya, kalau kalian pernah belajar matematika, kalau X itu adalah untuk apa namanya, yang garis yang vertikal, ya. X. Kalau Y dia tuh garis yang horizontal. Nah, jadi X itu ada garis yang ini dan Y itu ada yang ini. Nah, di X Y tersebut di sini ada dua angka lagi, yaitu scale dan offset. Oh ya, BTW Calvan jelasin X Y-nya dulu deh. Kalau X-nya kita ubah tuh ya, yang berubah itu X-nya tuh ya, kalau Calvan tarik ininya ya. Kalau Calvan tarik Y-nya, Calvan tarik atasnya, tuh Y-nya yang berubah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang Calvan akan jelaskan scale sama offset ya. Nah, dia itu jadi dibagi menjadi dua, yaitu scale dan offset. Nah, jadi apa namanya, dia itu ada dua satuan, yaitu scale dan offset. Nah, yang kita pakai saat ini itu adalah offset. Makanya kalau kita ubah, dia yang berubah itu offsetnya. Nah, offset itu adalah pixel ya. Dia itu satuan pixel, teman-teman. Sedangkan scale itu adalah satuan skala. Ya, offset itu adalah satuan pixel dan scale itu adalah satuan skala. Nah, maksudnya satuan pixel itu apa? Satuan pixel itu satuan untuk gamenya. Jadi itu adalah ukuran yang ada di dalam game. Nah, kan monitornya, layarnya kan beda-beda kan, jadi walaupun kita taruh layarnya itu segini labelnya, dia itu bakalan masih segini gitu. Dia nggak bakalan ngecil, dia tuh nggak bakal menyesuaikan monitornya, dia nggak bakal menyesuaikan layarnya gitu. Karena dia itu adalah ukuran game, karena ukuran offset itu adalah ukuran game atau ukuran pixel gitu ya. Nah, sedangkan scale itu adalah ukuran dari monitornya, atau bisa disebut juga ukuran dari screen GUI-nya. Nah, ukuran screen GUI itu mengikuti monitor teman-teman, mengikuti layar device teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu pakai HP yang kecil, dia skalanya mengikuti HP yang kecil. Jadi screen GUI itu dia mengatur-ngatur sendiri gitu. Atur ukuran layarnya sendiri gitu. Jadi berubah-ubah gitu ya. Jadi tergantung dengan layarnya masing-masing kalau screen GUI. Makanya scale itu adalah skala untuk screen GUI. Jadi dia itu bisa berubah sesuai dengan screen-nya masing-masing. Intinya gitu deh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengganti ukuran offset ini menjadi ukuran scale. Tinggal kalian nolin aja offsetnya. Nah, Calvan salah klik. Tinggal di nolin offsetnya, tuh hilang ya kan. Kita scale-nya ganti 1. Nah, kalau semuanya satu-satu seperti ini, dia itu akan mengikuti layarnya monitor kita. Bukan monitor kita sih, layarnya monitornya yang layarnya screen GUI. Jadi kita ganti device-nya, dia akan selalu full. Tuh, dia nggak besar, nggak dikecil tuh. Dia selalu full, selalu di sini tuh, lihat. Ya kan? Gitu. Kalau kita kecilin,
dia otomatis berkurang ya skillnya. Kita tengahin, terus kita ganti device. Nah dia masih di tengah tuh, lihat ya kan. Nah jadi gitu aja sih untuk itu. Nah makanya untuk pakai UI yang ada di Roblox, kalian harus menggantinya menjadi ukuran yang ada di sini gitu. Gitu ya. Nah oke, sekarang kita tinggal taruh aja di sebelah sini ya, atau ditaruh tengah aja ya. Nah karena ini kan untuk tulisan itu ya, tulisan untuk menghitung apa namanya trashnya, sisa trashnya. Jadi terserah kalian bisa taruh di mana aja. Yang penting skillnya itu harus 0 gitu. Nah taruh di mana aja, boleh di sini, boleh di bawah sini juga boleh, bebas. Nah, kalau di sini jangan ya, karena di sini kan untuk chat ya kan. Bentar, oh chat itu di sini deh. Chat di sini, chat di sini. Terus di sini tuh player biasanya, ya kan. Nah makanya taruhnya di bawah sini. Tapi kadang ada item di sini, jadi harus hati-hati. Makanya paling Kak Alvan sarankan sih di atas ya, harusnya di sini sih, atas tengah gini. Nah, gitu. Dirapikan aja. Nah habis itu kalau sudah, kita tinggal atur-atur aja. Nah ini gampang aturnya. Yang penting text scale-nya dinyalakan. Text scale-nya kalau kalian cari supaya dia lebih besar. Terus tinggal diganti aja tulisannya. Tulisannya di sini kan label. Tinggal ganti misalnya total trash ini. Tuh. Terus kamu bisa ganti fontnya juga. Nah kayak gini. Ganti apa warna juga bisa. Warna tulisan text color itu. Nah terus backgroundnya juga boleh ditransparankan. Nah tinggal sesuaikan aja. Nah kalian sendiri tuh. Nah di sini ada background transparansi tuh jadi hilang tuh backgroundnya. Nah, kalau kalian pengen pakai background ya nggak apa-apa. Tapi kalau backgroundnya putih kan jelek, diganti background colornya. Nah kayak gini juga boleh tuh. Nah terus ini kalau kamu lihat tuh ada bordernya nih, border itu garis pinggirnya. Nah biar nggak ada bordernya, kamu cari border. Mana nih border? border. Nah nih bordernya di sini 1, kamu bisa jadikan 0 supaya nggak ada bordernya tuh. Nah seperti itu, kalian bisa ganti-ganti sendiri sih, gitu. Tapi mungkin Kak Alvan nggak pakai apa namanya, nggak pakai border sih guys. nggak pakai background. Nah Kak Alvan transparansiin kayak gini. Terus di sini Kak Alvan kasih warna teksnya itu menjadi warna hijau. Nah biar kayak racun karena trash ya, hijau lumut ya kan. Nah terus di sini mungkin Kak Alvan kasih teks struknya ini Kak Alvan nolin. Nah supaya dia itu ada garisnya tuh, garis pinggirnya biar bagus. Terus ininya Kak Alvan ganti. Oh ya teks stroke itu maksudnya itu ya bordernya yang ditulisan ya. Nah Kak Alvan ganti putih. Nah bagus nih total trash. Nah terus tinggal kalian apa namanya, kalian buka lagi tuh yang tadi. Nah ini GUI scriptnya, tinggal di copy aja, terus tinggal dimasukin di dalam bentar aku coba Kak Alvan baca dulu ya. Bentar ya. Oke. Nah, wait, bentar. Kak Alvan agak lupa soalnya. Kak Alvan baca dulu ya kode-kodenya.
Oke, tinggal dimasukin aja di sini scriptnya, pakai local script aja. Nah, terus tinggal dihapus, Ctrl V, itu aja. Nah, sebelum itu ini text labelnya kamu ganti menjadi sesuai dengan namanya ya. Di sini kan trash label ya namanya. Berarti kamu ganti jadi trash label nih, text labelnya diganti trash label. T-nya harus besar, trash label. Terus kalau sudah scriptnya boleh diganti menjadi GUI script mungkin. Nah, ini nilainya tinggal dihapusin. Tuh ya kayak gitu. Nah, baru di sini kamu buat complete labelnya. Nah, complete label berarti kamu tambahkan lagi di sini complete label. Complete label text label lagi. Terus tapi text labelnya diganti jadi complete label. Jadi ini untuk apa namanya? Harus sama ya tuh saya, C-nya besar, complete label tuh. Ini untuk dia itu munculnya apa namanya, komplitnya seperti apa. Nah, itu harus kalian itu sih, harus kalian setting lagi. Jadi tinggal di apa tadi, size-nya jadikan 0 ya. Skillnya jadi 0, offsetnya jadi 0, skillnya jadi 1. Nah, terus tinggal diatur lagi untuk labelnya. Nah, ini kalau complete misalnya taruh aja di kayak gini nih, complete. Nah, terus tinggal di text skill. Nah, terus teksnya mission complete misalnya tuh. Terus diganti lagi fontnya, mungkin fontnya boleh diganti, font diganti jadi Fredo kawan. Terus warnanya text color jadi apa, misalnya oranye kah, atau kuning kah, atau hijau kah. Nah, atau hitam kah, hitam kayaknya bagus ya, hitam aja deh, hitam. Terus loh nggak mau Calvin, oke. Terus text stroke-nya Calvin jadikan putih, background-nya Calvin hilangin. Nah, tuh, mission complete. Oh iya, pantesan nggak muncul. Bentar, ininya transparansi text stroke-nya harus jadi 0 dulu, baru kelihatan. Nah, tuh ya, complete labelnya sudah udah jadi nih. Terus visible-nya dinonaktifkan supaya dia nggak muncul. Nah, baru nanti kalau kita baru kita start, baru dia nanti muncul gitu. Baru kalau dia udah mengkumpul semua sampahnya, baru dia muncul kayak gitu. Pokoknya selesaikan dulu complete labelnya dulu, terus label itu ya. Oke, nah kalau sudah buat complete label, terus label, kita ke scriptnya. Nah, untuk scriptnya ini tinggal di delete aja nih, karena kita nggak pakai ya. Ini bikin susah, ini di delete aja nih. Pokoknya nomor berapa ya, nomor 28 sampai 22 kita delete aja. Ini sebenarnya untuk apa sih? Dia itu sebenarnya twin itu twin itu bukan kembar ya. Twin di sini makan e-nya 2 ya. Jadi twinnya itu untuk supaya dia itu bisa geser ke atas. Tapi di situ aturnya agak susah. Jadi Calvin sarankan kita nggak pakai dulu, karena kita harus atur kita harus atur posisinya juga. Nah, dan itu juga agak ribet. Nah, Calvin sarankan kita hapus aja biar nggak terlalu ribet. Nah, hapusnya itu ya ini sampai sini tanda kurung. Nah, ini nomor 22 sampai nomor 28 dihapus saja. Jadi sisakan ini aja. Tuh. Sisakan seperti ini. Kalau udah baru kita play. Nah,
baru kita play. Harusnya sih sudah lancar ya kalau kita sudah play. Nah, bentar, ini ada yang error nih. Bentar ya. Oh, ada yang error. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Trash is not valid member of workspace. Oke. Kok nggak bisa diklik? Kita klik manual aja deh. Oke. Trash is not valid member of workspace. Oh, ini trash foldernya aneh sih namanya sih. Ini harusnya trash foldernya itu nggak pakai S yang di sini. Nah, baru bisa. Jadi di sini kan nggak ada S-nya. Ini harusnya nggak ada S-nya. Atau enggak ini yang dipakai S. Nah, terus apalagi nih? Line 2. Oh ya, ini aja sih yang error. Harusnya sekarang udah bisa. Kita coba ya. Alvan kurang itu tadi, kurang lihat. Tuh ya, udah bisa tuh ya. 70 totalnya. Nah, jadi dia ngitung sendiri itu. Tuh 68. 67. Oke, kita coba itu ya, selesaikan ya. Coba hapuskan semua sampahnya. Aduh, ini kekencengan nih kapalnya. Kapalnya kekencengan, nggak enak. Ntar Alvan akan semua kumpulkan semua. Aduh, terbalik dong. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kita coba. Terbalik kapalnya. Oh iya, ini kelemahannya kalau coding apa namanya? Coding basic ya. Kita nggak bisa membalikkan kapalnya lagi. Sebenarnya itu ada kalau misalnya kita buat kapal-kapal kayak gini nih, kalau misalnya kebalik dia jadi nggak bisa gerak tuh. Harusnya ya. Coding yang apa namanya kita panjangin codingnya bisa aja tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita selesaikan aja karena sudah setengah jalan, sudah tadi sudah 40-an, kita selesaikan aja. Cukup banyak. Oke, coba selesaikan. Ini diambil. Oke. Banyak juga nih. Oke, sebenarnya Kak Alvan ada solusinya sih biar kita apa nabraknya nggak terlalu keras ya. Nanti kalau kita coba bareng-bareng. Loh, kurang satu di mana ya? Satunya di mana nih? Di manakah satu sampahnya? Bentar, Kak Alvan akan nge-cheat nih. Di mana satu sampahnya? Oh, di situ. Oke. Nah, ini dia. Oke, mission complete tuh ya. Berhasil. Nah, ini Kak Alvan akan kasih apa namanya solusi biar dia nggak terlalu apa namanya biar nggak kalau kena sampahnya nggak terlalu nggak goyang gitu. Nah, itu kamu bisa di select all di sini. Dan select all itu gimana caranya? Ini select children ya, select children. Terus kalian ke bawah di situ can collect-nya kamu off aja. Nah, can collect-nya di off, baru sekarang enak sih ngambil sampahnya. Gitu. Bentar, Kak Alvan coba ya. Ini Kak Alvan ganti scriptnya dulu jadi 30 aja deh kecepatannya. Terlalu kenceng 100 cuy. Kak Alvan jadi 30 kecepatannya. Loh,
Bentar, kok tiba-tiba hilang? Oh, oke, nggak bisa ternyata. Oke, nggak bisa. Salah Kalvan. Salah. Berarti ininya jangan. Oh iya deng, harus di anchor juga. Maaf, Kalvan lupa harus di anchor juga. Jadi kalau kayak collide-nya off, terus kan dia kan apa namanya, dia kan, bentar ya. Jadi kan collide itu dia bisa nembus ya. Kalvan praktekin ya. Nah ini kan Kalvan anchor ya, makanya dia melayang. Tapi kalau Kalvan nggak anchor, dia tuh tembus, dan dia hilang terus ke delete. Makanya dia langsung tiba-tiba langsung mission complete gitu, karena dia itu tenggelam, terus dia itu hilang ke empty space. makanya dia langsung bisa menang karena sampahnya dihitung hilang gitu. Nah makanya jangan lupa di anchor juga ya. Jadi anchor, habis itu nih Kalvan tunjukkan lagi ya. Ya, anchor ya, terus can collide-nya di offin. Nah baru sekarang enak nih ngambil sampahnya. Tuh, jadi nggak nyendat lagi, maksudnya nyendat nggak apa namanya, nggak goyang lagi tuh. Tapi kelemahannya kalau gini dia sampahnya kayak melayang cuy. Jadi terserah kalian ya, boleh dilakukan atau enggak. Nah, dia kayak melayang. Udah mungkin itu aja ya dari Kak Alvan. Thank you yang sudah nonton sampai habis part 1 dan part 2 nya. Kita jumpa lagi di kelas kalian nanti berikutnya. Thank you.